penggunaan sabuk keselamatan sebenarnya sudah lama dianjurkan. Itulah sebabnya sampai saat ini ada yang selalu setia mengenakan safety belts, ada juga yang sama sekali malas menggunakannya saat mengendarai atau menumpang mobil. Kamis 17 September nanti, penggunaan safety belts akan diwajibkan. Hanya saja belum ada sanksi. Sanksi berupa denda baru diberlakukan 3 bulan mendatang, tepatnya bulan Desember nanti. Pemirsa, Cornelia Agatha ternyata diam-diam pandai menari. Tidak tanggung-tanggung, tarian yang dikuasainya adalah tari perut. Bahkan Lia berani bergoyang perut di depan umum Kamis 10 September lalu di sebuah kafe. Tari perut itu merupakan puncak acara yang diselenggarakan Cornelia Agatha untuk para insan pers. Acara yang diberi nama Pers Terima Kasih itu merupakan tanda terima kasih Lia pada para wartawan media cetak dan elektronik yang telah mendukungnya selama ini. Kepada Iskandar Syah dan Farul Wardi dari Cek dan Dicek, pemeran Sarah dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan itu mengaku selama ini telah bersahabat dan bekerja sama dengan insan pers. Akhirnya ia pun mengundang para wartawan dan rekan-rekan selebriti untuk makan malam bersama. Acara yang disuguhkan pun bermacam-macam. Ada orkes irama musik gambus dan kungfu ala padang pasir. Ada pula komedi 2 MC kondang Ulfa Dwiyanti dan Taufik Safalas. Sebagai kejutan, Lia mempersembahkan tarian perutnya untuk tamu undangan. Pemirsa, nama Indra Safira mencuat lewat program acara KIS, kisah seputar selebriti di Indonesia. Sejak tampil di acara itu, ia bahkan mendapat julukan baru si tukang gosip. 2 tahun di KIS, Indra Safira akhirnya mundur. Mengapa ia hengkang dari KIS? Ikuti penjelasannya setelah kita cek yang berikut ini. Pemirsa, nama Indra Safira memang identik dengan program acara KIS yang ditayangkan di Indosiar. Sejak tampil di acara itu, ia bahkan mendapat julukan baru, si tukang gosip. Namun akhir-akhir ini, Indra tidak pernah muncul lagi di KIS, bahkan ia hijrah ke stasiun televisi lain membawakan sebuah program acara baru. Mengapa ia hengkang dari KIS? Sejak tahun 1996, Indra Safira dikontrak Indosiar untuk menjadi presenter KIS. Kontraknya diperbaharui setiap 13 episode. Menurut Andreas Ambesa, manajer humas Indosiar, Indra Safira resmi keluar dari KIS sejak Agustus lalu. Kepada Aprila J. Munaf, Dwinanto dan Dwi Daryanto dari Cek dan Dicek, lulusan Hawaii Pacific University Amerika itu menjelaskan mengapa ia tidak lagi tampil sebagai presenter KIS. Kebetulan waktu di KIS saya memang sudah mau cuti ceritanya. Kalau saya kerja terus-terusan kayaknya nggak ada cuti-cutinya, saya pengen refreshing. Pada saat itu juga saya nggak melihat adanya perubahan, mungkin pengembangan daripada KIS, jadi lebih baik saya waktu itu saya mau istirahat dulu, saya berikan kesempatan mungkin banyak teman-teman lain yang berpotensi untuk mengasuh acara KIS. Jadi juga ingin menghilangkan kesan kalau saya itu identik dengan KIS. Kalau dia memang ingin berkarir di luar, mungkin dia juga mau cari pengalaman, ya kita nggak bisa ngelarang. Tapi memang sejak Indra dengan kerjasama dengan kita di KIS itu memang baik sekali. Indra sangat menghayati perannya sebagai presenter dan acaranya juga cukup banyak penggemarnya gitu. Tapi biar bagaimanapun Indra punya hak. Dia mempunyai hak juga untuk ya misalnya dia cuti atau dia ingin mencari pengalaman yang lain di luar dari acara KIS, ya silahkan. Kita nggak keberatan. Apakah pengelola acara memang tidak lagi menginginkan Indra tampil sebagai presenter acara ini? Enggak. Kalau dalam suatu acara itu, kalau seorang keluar masuk itu udah biasa. Bukan berarti bahwa dia keluar lalu karena ada kasus-kasus indisipliner atau dan lain-lain, dan misalnya dia juga sudah tidak merasa serak lagi di acara itu. Enggak. Jadi kalau memang dia menganggap mungkin, kan ada rasa jenuh juga kan. Dari tahun 96 sudah 2 tahun lah, menjelang 2 tahun dia membawakan acara ini. Ya kalau memang ada masa saat-saat jenuh bisa aja istirahat dulu. Nah, saya rasa nggak mungkin kalau KIS sendiri harus gedepak saya, jangan sampai ya. Saya rasa ini cuma perbedaan prinsip dan ternyata di grup saya yang dulu teamwork yang saya dulu itu ya sekarang udah berbeda karena kan dalam satu perusahaan besar mungkin dirotasi kan. Nah, jadi dengan grup yang baru saya masih di situ ya mungkin saya mundur dulu, mental dulu sebentar supaya saya cari refreshing aja, cari yang baru. Nggak ada sama sekali. Dan saya rasa teman-teman saya di acara yang lama juga nggak punya pikiran kayak gitu.
Hengkang dari KIS bukan berarti Indra jadi pengangguran. Ia sempat menggantikan untuk sementara seorang presenter sebuah acara talk show selebriti di stasiun televisi lain. Rumah produksi yang membuat acara ini ternyata tertarik dengan penampilan Indra. Dalam waktu relatif singkat, mereka sepakat mengontrak Indra untuk sebuah acara baru dengan format talk show bersama para selebriti. Hijrahnya Indra ke stasiun televisi lain dan membawakan acara baru, apakah ini upaya Indra menghilangkan citra si tukang gosip yang selama ini terlanjur melekat pada dirinya? Pertama saya senang, kedua saya lebih senang lagi, ketiga saya mulai pikir-pikir, keempat baru kerasa nggak enak. Gitu, karena kembali lagi saya masih hidup di dunia timur dan apakah cuma sampai segini aja seorang entertainer ini mau jadi tukang gosip. Jadi maaf aja kalau memang banyak orang yang sakit hati sama saya, tapi itu semata-mata semata-mata hanya karena saya ingin menjalankan tugas dan bagaimanapun juga dari hati kecil saya juga nggak enak ya memang ngomongin orang. Pemirsa, kalau Anda belum terbiasa menggunakan sabuk keselamatan saat mengendarai mobil, mungkin sebaiknya Anda biasakan. Karena 2 hari lagi, tepatnya Kamis 17 September, kita semua diwajibkan menggunakan safety belt. Bukan cuma Anda yang belum terbiasa menggunakan safety belt. Ada beberapa selebriti kita yang jarang menggunakannya. Kepada tim Cek dan Dicek, mereka angkat bicara soal penggunaan sabuk keselamatan. Penggunaan sabuk keselamatan sebenarnya sudah lama dianjurkan. Itulah sebabnya sampai saat ini ada yang selalu setia mengenakan safety belts, ada juga yang sama sekali malas menggunakannya saat mengendarai atau menumpang mobil. Kamis 17 September nanti, penggunaan safety belts akan diwajibkan. Hanya saja belum ada sanksi. Sanksi berupa denda baru diberlakukan 3 bulan mendatang, tepatnya bulan Desember nanti. Bagi yang ketahuan tidak mengenakan, siap-siap saja ditegur ramah oleh polisi. Apakah selebriti kita selama ini juga menggunakan sabuk keselamatan? Enggak, jarang. Nah itu karena ya belum menyadari bahwa itu perlu. Tapi sebenarnya kan itu perlu dan mungkin dengan ada peraturan begitu dengan denda yang besar, orang akan semakin sadar bahwa oh ternyata itu juga untuk keselamatan kita sendiri. Om Bob sendiri sebetulnya karena kebiasaan Indonesia jarang sekali orang pakai safety belt ya. Jadi Om Bob sebetulnya ikut-ikutan nggak pakai. Saya memakai safety belt sejak puluhan tahun yang lalu karena saya pernah mengalami bersama kawan ya, kecelakaan di mana saya terselamatkan karena saya di belakang. Gitu. Waktu itu tidak ada safety belt di belakang. Sejak itu tiap saya mengendari karena juga waktu saya ke luar negeri saya setir sendiri dan itu disitulah budaya safety belt itu saya resapi di dalam hidup saya sehingga saya selalu mengendara mobil baik pun duduk di sebelah maupun duduk di belakang saya selalu pakai itu karena saya bisa tidur enak. Kalau saya sebagai penumpang ya bisa tidur enak sudah nggak khawatir, nggak ada rasa khawatir. Selalu saya di setiap mobil yang ada safety beltnya, yang ada sabuk keselamatannya saya selalu pakai karena ya sok kali ya sampai saking tidak populer yang memakai safety belt itu. Ada beberapa saudara saya yang bilang so Amerika lo gitu. Kalau pakai safety belt kan so Amerika lo gitu ya. Bodoh, daripada kita udah beli mahal-mahal ini mobil dilengkapi dengan safety belt kok nggak dipakai gitu loh. Bahkan ada beberapa yang dicopot gitu kan. Sayang aja dan sekarang kalau mau beli lagi mahal. Sebelum ini terus terang gue hanya memakai seat belt di jalan tol. Ya, dengan kecepatan tinggi gue pakai seat belt hanya waktu jalan tol kecepatan tinggi. Gitu doang. Kalau enggak gue tergantung sebelah. Kadang-kadang sebelah itu orang-orang yang penumpang yang pakai seatbelt gitu, gue ngeliat ih malu masa penumpangnya pakai seatbelt, gue nggak pakai seatbelt, gue pakai, nggak apa-apa, dasarnya malu dulu, abis itu baru cuek. Bagaimana mereka menanggapi kewajiban penggunaan safety belt itu? Saya tuh yang namanya sabuk keselamatan atau safety belt ini sangat setuju pakai sekali lagi gitu. Karena emang gimana pun juga ini udah standar keselamatan di seluruh mobil yang bagus itu harus ada safety belt. Bahkan saya sempat nggak ngerti kenapa pemerintah harus menunda sampai 5 tahun gitu loh. Dan herannya lagi udah dikasih kesempatan 5 tahun, orang bukannya beli buru-buru gitu loh. Yang namanya safety belt ini kan penting. Bukannya sangat setuju, bahkan Om Bob bisa mengatakan tidak ada kata terlambat untuk memulai. Karena ini adalah untuk diri kita sendiri, keselamatan kita sendiri.
Bagus. Ya karena memang apa ya? Kita harus membiasakan mungkin sekarang ini, membiasakan dengan kalau nyetir, kalau bawa mobil harus pakai sabuk pengaman. Ya contohnya ya di luar dari dulu-dulu udah lama kan itu harus dilakukan seperti itu. Undang-undang ini jelas bagus banget. Karena apa? Karena undang-undang ini benar-benar bertujuan untuk mempertinggi jumlah orang yang selamat dari kecelakaan, ya kan? Saya bersyukur bahwa pemerintah terus terang saja dengan cara yang walaupun agak lambat ya, tetapi sudah dimulai sehingga kita harus merespons ini dengan selalu memakai safety belt di kapanpun dia mendarat.